Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan lanjutkan materi belajar biologi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang enzim. Enzim itu merupakan biokatalisator ya, yang fungsinya adalah mempercepat reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian juga kita sudah bahas bahwa metabolisme itu ada dua macam, yaitu anabolisme dan katabolisme. Kita lihat kembali ya, kita ulang dulu sedikit materinya yang kemarin. Kalau anabolisme ini kita lihat, ini di sini ada molekul-molekul sederhana, molekul-molekul kecil, katakanlah begitu ya, molekul sederhana ini yang tadinya berdiri sendiri seperti ini, kemudian melalui proses anabolisme ini, si molekul kecil ini nanti akan digabungkan dengan molekul-molekul yang lain sehingga membentuk bongkahan molekul yang lebih besar. Nah, proses penyatuan antara satu molekul dengan molekul yang lainnya itu membutuhkan energi. Oleh sebab itu, anabolisme dikatakan merupakan proses penggabungan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa-senyawa yang lebih kompleks dan membutuhkan energi. Sedangkan katabolisme merupakan proses penguraian molekul-molekul besar seperti ini. Kemudian lepasan ikatannya dilepaskan, ikatan kimianya lepas-lepas sehingga dari asalnya molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Nah, ketika terjadi pelepasan atau pemutusan ikatan kimia, maka akan dilepaskan juga energi ya. Maka dikatakan bahwa katabolisme itu merupakan proses pengubahan molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil atau lebih sederhana dengan melepaskan energi. Jadi intinya ada dua perbedaan utama anabolisme dan katabolisme. Satu, kalau anabolisme itu merupakan proses penggabungan, kalau katabolisme merupakan proses penguraian ya. Sedangkan anabolisme yang kedua, perbedaannya adalah kalau anabolisme butuh energi, kalau katabolisme justru melepaskan energi ya. Nah, untuk katabolisme itu sendiri yang merupakan reaksi penguraian, akan kita bahas pertama adalah penguraian atau katabolisme karbohidrat. Nah, katabolisme karbohidrat ini bisa melalui dua jalur penguraian ya. Yang pertama, bila tersedia oksigen di dalam sel, maka nanti respirasi yang terjadi atau katabolisme yang terjadi merupakan respirasi aerob ya, atau proses penguraian yang melibatkan oksigen di dalamnya ya. Sedangkan kalau misalkan di dalam selnya tidak ada oksigen, maka jalur respirasi yang ditempuh kemudian adalah jalur respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob dan anaerob selain dari kebutuhan oksigennya yang berbeda ya. Jadi aerob butuh oksigen, anaerob tidak butuh oksigen gitu ya. Ternyata ada juga perbedaan-perbedaan lainnya, tahapannya juga ternyata berbeda-beda ya. Yang pertama, kalau respirasi aerob itu terdiri dari 4 tahapan, mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sedangkan respirasi anaerob hanya terdiri dari 2 tahap utama saja, yaitu glikolisis dan fermentasi. Nah, fermentasinya itu nanti bisa fermentasi alkohol, bisa juga berupa fermentasi asam laktat, tergantung di mana fermentasi itu terjadi ya. Nah, katabolisme itu sebetulnya terjadi di mana sih gitu ya. Nah, ini adalah sebuah sel, Nah, di dalam sel ini terdapat inti sel, kemudian ada juga organel-organelnya ya. Nah, kemudian antara organel satu dengan yang lainnya itu terdapat rongga-rongga yang berisi suatu cairan. Cairannya kita sebut dengan sitosol ya. Nah, di cairan sitosol inilah terjadi proses pertama dari respirasi aerob, yaitu glikolisis. Jadi sekali lagi, glikolisis itu terjadi di cairan dari selnya atau di dalam sitosol selnya ya. Kemudian bila terjadi respirasi secara aerob, maka tahapan berikutnya setelah glikolisis itu akan terjadi di dalam organel khusus yang kita sebut dengan mitokondria. Oleh sebab itu dikatakan bahwa mitokondria itu salah satu fungsinya adalah untuk menghasilkan energi atau pabrik energi di dalam sel ya. Baik anak-anak, di respirasi aerob tadi dikatakan bahwa prosesnya itu terdiri dari 4 tahapan proses. Proses yang pertamanya adalah proses glikolisis. Seperti namanya, glikolisis itu diambil dari kata gliko dan lisis ya. Gliko itu artinya gula, lisis itu artinya pemecahan. Jadi glikolisis itu artinya pemecahan gula. Gulanya apa? Gulanya ini glukosa ya.
Dari mana sih kita mendapatkan glukosa ini? Glukosa ini dulu kita serap ini sebagai sari-sari makanan hasil penguraian dari karbohidrat yang kita makan ya. Misalkan kamu makan nasi, kemudian minum teh manis gitu ya. Maka molekul sederhana hasil pencernaan yang bisa diserap oleh tubuh kita itu dalam bentuk glukosa. Nah, glukosa ini nanti akan dikatabolismekan oleh tubuh kita untuk menghasilkan energi ya, seperti itu. Glukosa itu kan rumus kimianya itu C6H12O6 ya, artinya dia memiliki 6 atom karbon seperti ini. Ada 6 atom karbonnya. Ini atom karbon pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini atom karbonnya ya. Kemudian glukosa ini nanti dia akan ditambatkan oleh sebuah fosfat. Nah, proses penambatan fosfat kepada glukosa ini kita sebut sebagai proses yang disebut dengan fosforilasi ya. Dari mana fosfatnya didapatkan? Fosfatnya itu didapatkan dari penguraian ATP menjadi ADP. Apa itu ATP? ATP itu adalah adenosin trifosfat. Jadi dia mengikat 3 buah fosfat. Nanti si fosfatnya dilepaskan satu sehingga terbentuklah ADP ya, adenosin difosfat. Jadi fosfatnya tinggal 2. Nah, satu lagi kemana? Satu lagi si fosfatnya itu nanti ditambahkan ke glukosa ini. Di atom karbon keberapa? Di atom karbon yang ke-6. Maka dikatakan senyawa kemudian yang terbentuk adalah disebut glukosa 6-fosfat. Artinya si glukosa ini dia sudah mengikat fosfat, satu fosfat pada atom karbon yang ke-6. Maka dikatakan glukosa 6-fosfat. Ya. Kemudian glukosa 6-fosfat nanti akan mengalami proses yang disebut dengan isomerasi. Apa itu isomerasi? Isomerasi itu adalah suatu proses di mana molekul tersebut memiliki rumus kimia yang tetap sama. Jadi kalau tadi glukosa itu C6H12O6, si fruktosa juga sama, C6H12O6. Apa kalau begitu yang berubah? Yang berubah itu adalah struktur molekulnya. Ya. Boleh kalian browsing nanti seperti apa sih struktur molekul glukosa, seperti apa sih struktur molekul fruktosa, itu berbeda. Ya, tapi jumlah atom karbon yang menyusun molekul tersebut semuanya adalah sama, yaitu C6H12O6. Jadi sekali lagi isomerasi itu adalah proses perubahan struktur kimia, tapi dia memiliki rumus kimia yang sama ya. Jadi tetap C6H12O6, akan tetapi struktur kimianya berubah. Nah, tetap si fruktosa ini mengikat fosfat tadi pada atom karbon yang ke-6, maka dikatakan hasil proses isomerasi ini membentuk fruktosa 6-fosfat. Kemudian proses berikutnya ya, terjadi lagi penambatan sebuah fosfat lagi, yang mana fosfatnya berasal dari penguraian ATP menjadi ADP lagi. Fosfatnya nanti akan terikat kepada fruktosa di atom karbon yang pertama. Maka dikatakan molekul baru yang terbentuk ini fruktosa 1,6 bifosfat. Artinya dia memiliki fosfat sejumlah 2, bi ini 2 ya. Dan fosfatnya terikat di rantai karbon yang pertama dan ke-6. Coba kalau kamu lihat di sini dalam rantai di karbon pertama dan karbon yang ke-6 ada fosfat. Fosfatnya jadi berapa? Jadi 2 fosfatnya. Maka dikatakan fruktosa 1,6 bifosfat. Tahapan yang pertama ini, yang nomor 1 sampai nomor 4 ini, karena dia membutuhkan ATP, ya, ada 2 ATP yang dibutuhkan, maka tahap ini kita sebut sebagai tahap investasi energi. Coba kalian perhatikan proses berikutnya ya. Proses berikutnya nanti yang terjadi adalah fruktosa 1,6 bifosfat ini kemudian dia akan mengalami proses yang disebut glikolisis ini. Apa itu? Jadi pemecahan gula yang sesungguhnya itu adalah proses yang ini. Yang asalnya fruktosa 1,6 bifosfat memiliki 6 atom karbon, nanti akan dipecah menjadi 2 senyawa yang berbeda.
yaitu menjadi fosfogliseraldehid. Ada berapa fosfogliseraldehidnya? Ada 2. 1, yang ini 2. Oke. Nah, berikutnya si fosfogliseraldehid nanti dia akan namanya apa ya? Menambahkan sebuah fosfat organik pada saat yang bersamaan nanti. Kalau dia menambahkan sebuah fosfat organik gitu ya ke materi ke fosfogliseraldehidnya akan ditambahkan sebuah fosfat organik, berarti ada atom hidrogen yang dilepaskan ya. Nah, atom hidrogennya lepas digantikan oleh fosfat. Nah, lepasnya atom hidrogen ini nanti akan ditangkap oleh NAD, terbentuklah NADH. Nah, sehingga terbentuk 1,3 bifosfogliserat. Jadi sekarang si fosfogliseratnya sudah mengikat 2 buah fosfat di rantai pertama dan rantai ketiga. Maka dikatakan senyawa yang terbentuk 1,3 bifosfogliserat. Ya. Berikutnya, apa yang terjadi? Berikutnya, si fosfat ini nanti akan dilepaskan satu, ditangkap oleh ADP, terbentuklah ATP. Sehingga sekarang hanya memiliki 1 buah fosfat. Maka senyawa yang terbentuk kemudian disebut 3 fosfogliserat. Ya. Jadi dia mengikat fosfatnya di rantai karbon yang ketiga. Ya. Kemudian si fosfatnya itu nanti akan berpindah dari C ketiga ke tengah ke atom karbon yang kedua. Maka dikatakan terbentuklah senyawa kemudian yang disebut dengan 2 fosfogliserat. Ya. Kemudian 2 fosfogliserat ini nanti akan melepaskan air gitu ya, akan melepaskan air sehingga terbentuklah senyawa baru yang disebut fosfoenopiruvat. Nah, kemudian setelah terbentuk fosfoenopiruvat ini kemudian dia akan melepaskan lagi gugus fosfatnya, ditangkap lagi oleh ADP, terbentuk ATP sehingga terbentuklah hasil akhir dari glikolisis berupa asam pirufat. Kalau terjadi reaksi di sini di sebelah kanan, maka reaksi di sebelah kiri juga ceritanya sama seperti itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa tahapan ini dia menghasilkan energi. Maka dikatakan di sini merupakan tahap produksi energinya. Ada berapa ATP yang dihasilkan? Di sini di sebelah kanan ada 2, sebelah kiri juga ada 2. Jadi ada 4 ATP yang dihasilkan. NADH yang dihasilkan ada berapa? Sebelah kanan 1, sebelah kiri 1, jadi ada 2 NADH yang dihasilkan. Sehingga dikatakan bahwa glikolisis itu adalah proses pengubahan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat ditambah 4 ATP, ditambah 4 ATP, ditambah 2 NADH. Jangan kita lupakan bahwa proses glikolisis itu juga tadi di awal dia butuh ATP. Oleh sebab itu, 4 ATP yang dihasilkan ini harus bayar utang dulu yang 2 ATP di sini. Maka dikatakan, disimpulkan di akhirnya nanti bahwa glikolisis itu proses pengubahan glukosa ya menjadi 2 molekul asam pirufat plus 2 ATP plus 2 NADH. Kenapa ATP-nya menjadi 2? Karena 2 ATP lain dipakai untuk membayar ATP yang sudah dipakai pada fase investasi energi. Ya. Oke anak-anak, untuk pertemuan sekarang sampai glikolisis saja dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.